Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu kembali di channel Zamzamiyatul Barokah. Kali ini masih tetap dalam bahasan bibliografi sejarah. Baik teman-teman, kemarin kita sudah membahas tentang definisi dan fungsi dari bibliografi. Sekarang kita akan membahas tentang jenis-jenis bibliografi. Apa sih jenis-jenis bibliografi itu? Nah, untuk membahas masalah ini kita akan meminjam istilah dari Pak M. Pawit Yusuf. Beliau salah seorang ahli dalam bidang dunia perbibliografian, juga dalam ilmu komunikasi. Beliau menjelaskan bahwa secara umum bibliografi itu dibagi menjadi 5, teman-teman. 5 itu apa saja? 5 itu adalah 1. Bibliografi of bibliografis. Artinya buku bibliografi yang di dalamnya justru mengumpulkan buku-buku bibliografi. Jadi ini agak ruwet. Kalau bibliografi saja pengertiannya adalah bibliografi itu adalah book of books. Maka bibliografi of bibliografis itu bisa diartikan dengan book the books of books. Artinya buku yang membahas tentang buku-buku yang membahas tentang buku-buku. Repot kan? Jadi buku di dalamnya itu dibahas tentang buku-buku, dan buku-buku yang dibahas itu juga membahas tentang buku-buku yang lain. Nah, itu jenis dari bibliografi yang paling umum, yang nomor pertama. Contoh dari bibliografi, jenis bibliografi of bibliografis ini adalah, contohnya adalah World Bibliography of Bibliographies. Kemudian jenis yang kedua adalah katalog perpustakaan. Katalog perpustakaan ini agak sering kita jumpai, teman-teman, mudah kita jumpai. Bibliografi jenis ini, jenis katalog perpustakaan ini merupakan buku bibliografi yang di dalamnya dibahas tentang buku-buku yang ada dalam perpustakaan-perpustakaan tertentu. Misalnya misalnya bibliografi katalog perpustakaan nasional. Jadi di situ dibahas buku-buku yang ada di perpustakaan nasional. Kemudian jenis bibliografi yang paling umum, secara umum, nomor 3 adalah bibliografi selektif. Bibliografi selektif ini adalah sesuai dengan pengertian yang pertama yang kita ketahui kemarin, yaitu book of books, di mana di situ dalam bibliografi yang jenis selektif ini, di dalamnya dikumpulkan buku-buku yang membahas tema tertentu. Nah, misalnya buku-buku yang membahas tentang tema cara menangkap ikan dengan baik dan benar, itu semua buku-buku yang membahas tentang cara menangkap ikan dengan baik dan benar itu dimasukkan dalam satu buku, dan bukunya kemudian diberi nama bibliografi cara menangkap ikan dengan baik dan benar. Nah, ini bibliografi selektif. Kemudian bibliografi yang nomor 3, ya, ini jenis-jenis yang paling umum. Yang nomor 3 adalah bibliografi khusus. Bibliografi khusus ini hampir sama dengan bibliografi selektif tadi, tapi yang dimasukkan itu tidak semua buku yang bertema sama, tidak, masih diseleksi lagi. Mengapa? Karena bibliografi yang jenis khusus ini itu dia bertujuan untuk memberikan keakuratan data, seperti itu. Kemudian jenis bibliografi yang paling umum yang kelima, masih menurut M. Pawit Yusuf, itu adalah bibliografi geografis, yaitu bibliografi yang di dalamnya dibahas buku-buku tertentu, di mana buku-buku itu hanya membahas, yang dikumpulkan maksudnya, hanya buku-buku yang membahas tentang tema-tema
tentang keadaan, tentang kondisi, tentang peristiwa yang ada di suatu wilayah tertentu. Misalnya peristiwa tentang keislaman yang ada di Banten, itu buku-bukunya yang membahas tentang tema yang sama itu dikumpulkan menjadi satu, menjadi misalnya buku bibliografi sejarah Islam di Banten, misalnya seperti itu. Nah, bibliografi jenis ini itu dibagi menjadi dua, yaitu bibliografi nasional dan bibliografi regional. Bibliografi nasional itu maksudnya bibliografi yang di dalamnya dibahas buku-buku yang membahas tentang tema-tema tertentu atau kondisi-kondisi tertentu, peristiwa-peristiwa tertentu yang berada dalam suatu wilayah dalam lingkup nasional. Misalnya tentang Islam atau sejarah Islam yang ada di Indonesia, dikumpulkan dalam buku bibliografi sejarah Islam Indonesia. Atau mungkin buku-buku yang membahas tentang sejarah Islam yang ada di Malaysia, nah, dikumpulkan dalam satu buku, mungkin diberi nama bibliografi sejarah Islam di Malaysia, begitu juga seterusnya. Adapun yang regional itu dia dikhususkan hanya untuk peristiwa-peristiwa yang bersifat regional, misalnya seperti ASEAN dan lain-lain. Misalnya sejarah peradaban Islam di Asia Tenggara. Nah, yang dibahas yang hanya tentang di Asia Tenggara itu saja. Ini jenis-jenis bibliografi secara umum, teman-teman. Adapun bibliografi secara khusus ini klasifikasinya menjadi banyak, tergantung dilihat dari sudut pandang mana. Misalnya kalau dari sudut pandang cara penyampaiannya, nah, ini bibliografi dibagi menjadi dua, yaitu bibliografi deskriptif dan bibliografi evaluatif. Bibliografi deskriptif adalah bibliografi yang paling dasar, yang pertama kali muncul, termasuk di dalamnya adalah kitab bibliografinya Ibnu Nadim yang beliau beri judul Al-Fihrisat. Bibliografi jenis ini hanya menggambarkan tentang buku-buku tertentu saja, teman-teman. Jadi simpel saja, yang dibahas ya hanya misalnya buku ini pengarangnya ini, judulnya ini, penerbitnya ini. Nah, itu saja, simpel. Adapun bibliografi evaluatif itu bibliografi yang dia tidak hanya menjelaskan, mendeskripsikan saja, tetapi si pengarang bibliografi itu akan memberikan tambahan-tambahan penjelasan, evaluasi dan komentar dia tentang buku tersebut. Jadi dia mungkin akan menambahkan buku ini layak dipakai, buku ini tidak layak untuk dipakai, buku ini tepat digunakan pada saat ini, buku ini tidak tepat digunakan pada kondisi seperti ini. Nah, itu bibliografi evaluatif. Kemudian secara khusus bibliografi juga dibagi dari sudut pandang anotasinya. Dari sudut pandang anotasi ini, bibliografi dibagi menjadi tiga, yaitu bibliografi deskriptif numeratif, kemudian bibliografi deskriptif analitis, kemudian bibliografi deskriptif evaluatif. Nah, kedua jenis bibliografi dari anotasi ini, yang pertama dan yang kedua tadi, yaitu bibliografi deskriptif numeratif dan bibliografi deskriptif analitis, inilah yang diungkapkan oleh Shoemaker pada bab pertama kemarin, yang saat kita menjelaskan tentang definisi bibliografi. Bibliografi deskriptif numeratif itu bisa kita artikan sebagai bibliografi yang di dalamnya ini masih sama seperti bibliografi deskriptif tadi, di atas tadi, di mana di dalamnya hanya dijelaskan penggambaran tentang buku-buku tersebut secara simpel. Jadi misalnya pengarangnya, bukunya, judul bukunya, penerbitnya, tahun terbitnya, dan lain-lain. Cuma bedanya di sini ada numeratifnya. Numeratifnya ini maksudnya apa? Maksudnya di sini agak lebih rapi sedikit, ya.
Rapinya bagaimana? Rapinya di sini penulis bibliografi akan berusaha untuk menempatkan buku-buku tertentu pada tempat-tempat tertentu sesuai dengan misalnya kalau misalnya tanggal terbitnya, tahun terbitnya ya tahun terbitnya semua dari misalnya yang dari apa? Dari yang paling dulu ke paling yang sekarang. Ya dia akan konsisten seperti itu terus. Tapi bisa juga misalnya dia memilih lebih menulis bukunya itu mana yang didahulukan itu mungkin dari sisi alfabetisnya misalnya. Kalau dari sisi alfabetisnya ya mungkin dari nama pengarangnya itu diambil huruf mana yang paling duluan, misalnya A duluan, baru B, baru C, baru D, dan selanjutnya. Itu jenis deskriptif numeratif, termasuk bibliografi dilihat dari sudut anotasi. Kemudian dari sudut anotasi, bibliografi juga ada yang namanya bibliografi deskriptif analitis. Nah, ini agak lebih lengkap daripada yang deskriptif numeratif tadi, di mana di dalamnya tidak hanya dibahas tentang ciri fisik dari buku-buku tersebut, tapi di dalamnya juga akan dibahas dari misalnya susunannya. Misalnya buku ini bab pertama menjelaskan ini, bab kedua menjelaskan ini, bab ketiga menjelaskan ini, dan seterusnya seperti itu. Kemudian dari sisi anotasi, bibliografi juga dibagi menjadi deskriptif evaluatif, yaitu sebuah bibliografi di mana di dalamnya itu tidak hanya dibahas ciri fisiknya saja, tidak hanya dibahas susunannya saja, tetapi juga dibahas penulis akan membahas tentang analisanya dia, evaluasinya dia terhadap buku-buku yang dibahas tersebut. Jadi dia akan memberikan penjelasan, oh buku ini sangat tidak bagus, tidak tepat kalau digunakan untuk penelitian. Buku ini mempunyai kelemahan ini, mempunyai kelemahan ini. Buku ini mempunyai kelebihan ini, mempunyai kelebihan ini. Sehingga apa? Sehingga ini akan memudahkan orang-orang yang ingin merujuk buku tersebut, buku-buku yang ada di bibliografi tersebut, mana yang akan dia pilih terlebih dahulu. Seperti itu. Ini dilihat dari segi anatosinya. Kemudian secara khusus bibliografi juga dilihat dari segi jangkauannya, yaitu pertama bibliografi retrospektif. Bibliografi retrospektif ini adalah bibliografi di mana di dalamnya hanya dibahas buku-buku yang sudah diterbitkan saja, yang belum diterbitkan atau sedang dicetak atau mungkin baru dicetak. Nah, itu tidak dibahas. Nah, yang jenis yang kedua, bibliografi Kioren. Bibliografi Kioren ini dia tidak hanya membahas buku-buku yang telah diterbitkan pada waktu yang lampau saja, tetapi bibliografi yang diterbitkan mungkin pada tahun ini pun atau baru diterbitkan sekalipun dia akan membahasnya. Ini bibliografi jenis ini biasanya bagi mereka yang membuat bibliografinya ini orang-orang yang up to date. Kemudian selain itu dari segi jangkauannya, bibliografi juga ada yang berjenis bibliografi subjek. Bibliografi subjek ini hampir sama dengan bibliografi spesifik tadi di atas itu tadi, di mana di dalam bibliografi ini yang dibahas itu buku-buku yang mempunyai tema sejenis. Misalnya buku yang membahas tentang tema bagaimana cara menanam pohon kedondong misalnya. Itu seluruh buku-buku, entah itu terbitan lama atau terbitan baru, kualitasnya bagus atau kualitasnya jelek, ngawur-ngawuran atau ditulis dengan benar, itu semuanya dikumpulkan di situ. Sehingga kemudian dijadikan satu buku menjadi misalnya berjudul bibliografi cara menanam pohon randu. Seperti itu. Ini namanya bibliografi subjektif. Kemudian jenis yang selanjutnya, yang keempat dari bibliografi
dilihat dari sudut pandang jangkauannya, itu adalah bibliografi subjek. Bibliografi subjek ini adalah bibliografi di mana di dalamnya dibahas buku-buku yang mempunyai tema sejenis. Misalnya buku-buku yang membahas tentang cara memasak rengginang. Semua buku-buku yang membahas tentang cara memasak rengginang itu akan dimasukkan ke dalam pembahasan bukunya tadi, sehingga bukunya tadi kemudian mungkin misalnya diberi judul bibliografi buku cara memasak rengginang. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah bibliografi selektif. Bibliografi selektif ini adalah bibliografi yang hampir sama dengan bibliografi yang subjek tadi. Cuma bedanya untuk bibliografi selektif ini tidak semua buku dengan tema yang sama dimasukkan. Yang dimasukkan hanya apa? Hanya buku-buku yang dipilih. Mungkin yang dipilih yang apa? Cara memasak rengginang yang cepat saja, atau cara memasak rengginang yang mengasihkan saja, atau cara memasak rengginang yang efektif saja, hanya diseleksi itu saja. Tapi kalau yang subjek tadi kan, bibliografi subjek tadi kan semua pokoknya yang tentang memasak rengginang dimasukkan, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah bibliografi nasional. Bibliografi nasional ini merupakan bibliografi yang di dalamnya ini sama seperti bibliografi geografik tadi yang di atas tadi, teman-teman. Itu di dalamnya dibahas tentang buku-buku yang membahas atau menceritakan atau menjelaskan atau menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi pada tempat-tempat tertentu di lingkup wilayah nasional. Kemudian yang selanjutnya adalah bibliografi regional. Bibliografi regional ini ya sama dengan nasional, bedanya wilayah yang dibahas adalah pada lingkup regional seperti Asia dan lain-lainnya. Kemudian secara khusus bibliografi juga dilihat dari sudut pandang susunannya. Dari sudut pandang susunannya ini bibliografi dibagi menjadi 3, yaitu 1 bibliografi alfabetis, kemudian susunan kamus, kemudian bibliografi kronologis waktu terbit ya. Bibliografi yang jenis pertama yaitu bibliografi alfabetis, ini adalah bibliografi yang di dalamnya itu ketika menampilkan buku-buku itu si pembuat buku bibliografi atau disebut bibliografer itu dia akan menyusunnya berdasarkan alfabet, dan yang disusun berdasarkan alfabet itu tidak hanya judul bukunya tapi juga nama pengarangnya, tempat tempat terbitnya, itu disusun secara alfabet semuanya. Beda dengan jenis yang kedua, yaitu bibliografi susunan kamus. Dalam bibliografi susunan kamus ini cara menyusunnya itu si bibliografer akan menyusun ya sama berdasarkan alfabetis, tetapi alfabetisnya ini hanya temanya saja atau judulnya saja. Kemudian yang ketiga dilihat dari sudut pandang cara penyusunannya, bibliografi jenis ketiga adalah bibliografi kronologis terbitan atau kronologis waktu terbit. Ini bibliografi yang cara penyusunannya itu didasarkan pada kronologi waktu terbit. Misalnya yang terbit lebih dahulu akan didahulukan, yang terbit lebih lama atau lebih sekarang ini akan diagak belakangkan. Kemudian secara spesifik atau secara khusus bibliografi juga dibagi berdasarkan bentuknya. Nah, berdasarkan bentuknya ini bibliografi dibagi menjadi 3, yaitu pertama bibliografi analitis. Bibliografi analitis ini bibliografi di mana di dalamnya si pembuat buku itu akan menganalisa, memberikan penjelasan yang selengkap-lengkapnya tentang buku-buku yang dibahasnya tadi. Kemudian yang kedua adalah bibliografi historis,
yaitu bibliografi yang di dalamnya itu si penyusunnya akan berusaha untuk menyelami bagaimana buku-buku yang dibahas tersebut itu terbit dalam kondisi apa, dalam situasi apa saat terbitnya, itu akan dicantumkan dalam pembahasannya sehingga apa? Sehingga orang-orang yang mendapatkan keterangannya dia akan menjiwai lagi. Nah, ini bibliografi historis ini lebih ke seninya. Kemudian bibliografi yang terakhir ini adalah bibliografi sistematis atau numeratif. Bibliografi sistematif numeratif ini merupakan bibliografi yang menitik beratkan pada susunannya. Jadi dia akan disusun secara logis, secara sistematis. Seperti itu teman-teman. Demikian jenis-jenis bibliografi, dan kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.